Halo teman-teman, hari ini saya akan unboxing sebuah kunci pintu yang sangat-sangat canggih dan terbaru tentunya ini ya. Ini sudah support dengan WiFi dan sistem operasi Tuya. Di sini kalau tertulis teman-teman lihat video intercom kamera door lock. Bisa ngomong dan juga bisa foto serta mengambil gambar dan juga video. Itu mereknya adalah Tediton teman-teman. Jadi sudah support dengan video intercom, jadi bukan intercom suara ya. Bahkan kita bisa melihat wajah tamu yang ada di depan pintu. Ini spesifikasinya dengan baterai yang 8 pieces itu bisa support atau kuat sampai dengan 5000 kali unlock atau bisa sampai 8 bulan. Pengalaman saya itu bisa bertahan hampir 1 tahun teman-teman. Nah, tampilannya itu seperti ini teman-teman ya. Di bagian dalam boxnya itu ada beberapa part yang kita dapatkan dan nanti kita akan pasang di daun pintunya. Seperti ini adalah mechanical atau kunci utamanya yang bakalan mengunci daun pintu kalian ke kusen. Ini bahannya stainless steel sehingga kalau nanti diinstalasi dalam waktu lama kita nggak mesti takut pintu kita akan macet karena ini stainless steel, aman dari karat. Dalam paket komponen yang kita dapat itu juga kita mendapatkan beberapa opsi untuk ketebalan pintu yang berbeda-beda. Nah, selain itu kita juga dapat kunci manualnya seperti ini yang ulirnya itu nggak biasa. Jadi kayaknya masih agak susah untuk diduplikasi teman-teman ya. Dan kita juga dapat kunci untuk yang smart cardnya seperti ini. Ini ada NFC yang teman-teman bisa tempelkan dan akan membuka pintu. Lalu beberapa baut pendukung untuk perakitan segala macam ini sudah disediakan. Dan ini adalah bagian yang akan kita rakit dan kita tempel di bagian kusen nantinya ya. Nah, untuk bagian utamanya itu adalah seperti ini. Ini terbuat dari, wah ini kayaknya aluminium ya. Dan terlihat kokoh tentunya. Untuk board elektroniknya itu ada di bagian belakang seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan itu terdapat internal antena dan juga konektor untuk eksternal antena. Kenapa ada antena di sana? Karena ini adalah support dengan koneksi WiFi. Nah, kalau di gagang satunya itu seperti ini. Ada beberapa sensor di sini tentunya, seperti sensor kamera, lalu sensor NFC-nya, dan juga ada sensor sidik jarinya tentunya. Jadi ini adalah kameranya, cukup besar teman-teman. Untuk sensor sidik jari yang digunakan di sini bertipe sensor sidik jari kapasitif, yang biasanya di tahun lalu itu saya gunakan di project starter sepeda motor dengan sidik jari gitu ya. Jadi sensor sidik jari ini saya katakan waterproof. Jadi walaupun tangan kita basah itu masih bisa terdeteksi karena konsepnya bukan membaca gambar ya. Nah, ini board yang tadi saya katakan, antenanya itu ada di bagian sini dan di bawah sini itu adalah konektor untuk eksternal antenanya. Di bagian bawah saya melihat adanya konektor USB yang saya rasa ini digunakan untuk mengupgrade firmware. Tapi kita juga bisa mengupgrade melalui HP secara wireless nantinya. Nah, ini adalah penampakan dari boardnya. Cukup simple dan minimalis. Dari board yang kecil ini nanti bisa memproses gambar, password, NFC, dan juga bahkan ada suara. Jadi kita bisa nelpon orang yang datang dan suaranya melalui speaker ini. Kabelnya menuju board yang kecil tadi juga. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk menguji kunci pintu pintar ini sebenarnya kan kita harus menerapkan langsung di daun pintunya. Tapi itu ribet banget karena saya harus mengukir kusen dan juga daun pintu. Jadi sekarang kita putuskan untuk langsung saja mencoba kunci ini tanpa memasangnya ke daun pintu. Jadi bisa kita simulasikan dulu untuk menguji sistemnya apakah memang benar bisa digunakan kamera, password, dan juga NFC-nya. Jadi kita tinggal pasang kabel antara dua kunci ini, ada dua kabel gitu ya. Dan cuma itu aja kabel yang terkoneksi.
Jadi untuk kuncinya, anak kuncinya itu nanti bisa dipasang di daun pintunya. Tapi untuk sementara kita tidak pasang. Karena saya akan berencana untuk menguji fungsi-fungsi yang tertera di boxnya. Nah, jumlah baterai yang digunakan di sini adalah 8 buah, tapi sebenarnya 4 aja dia udah nyala, tapi di sini 4 paralel terhadap 4 baterai lainnya. Mungkin biar ampernya lebih gede gitu ya. Nah, di sini kita juga harus menginstal aplikasi namanya adalah Tuya, dan ternyata pada saat saya testing beberapa kali tadi, itu video dan foto saya ternyata terekam langsung di aplikasi. Jadi pada saat uji coba untuk membuka pintunya, foto saya terekam, video saya juga terekam. Di sini saya coba untuk memencet bell gitu ya yang ada di pintu, maka akan ada notifikasi masuk ke yang punya pintunya. Kebetulan di sini saya gitu ya. Baik itu memencet bell, baik itu juga menekan tombol sidik jari, dia akan menginformasikan ke HP si pemilik kunci pintu ini, walaupun dia nggak di rumah. Yang penting ada akses internet. Karena pintu ini terkoneksi secara wireless ke internet juga gitu. Walaupun baterainya menggunakan baterai kecil seperti tadi, ini lumayan awet teman-teman. Bahkan yang saya herankan itu walaupun dinyalakan dengan menggunakan baterai, kita bahkan bisa kayak video callan. Cuman satu arah. Jadi kita bisa mengetahui siapa sih yang ada di depan pintu kita gitu ya sebelum kita keluar. Nah, kalau kita mengenal, bisa kita bukain langsung pintunya dari HP. Jadi melalui HP kita bisa buka pintu untuk teman kita. Tapi kalau misalkan kita nggak kenal yang di depan pintu, ya kita bisa tinggal ignore aja gitu ya, atau kita block gitu ya. Jadi kita bisa bukain pintu pakai HP, kita juga bisa ngeblok. Jadi misalkan jangan nggak ngelakuin apa-apa, itu bisa teman-teman. Lalu bagaimana dengan fitur yang lain seperti ini? Ini gantungan kunci tapi bisa digunakan sebagai kunci. Tinggal kita tempel aja maka pintu ini akan terbuka teman-teman. Jadi kayak ya smart tag gitu ya. Ini juga ada kunci yang manual seandainya baterainya itu habis gitu. Ini kayak gagang biasa. Kalau tidak terkunci kita tinggal putar seperti ini aja, maka dia akan membuka pintu. Tapi kalau baterainya habis, ada opsi kita pakai kunci manual atau kita bisa colokin ke USB di bawah sini. Nah, ini untuk locknya, kuncinya, kita lihat seberapa bagus sih kualitas bagian dalamnya. Ini bahannya adalah stainless steel teman-teman ya. Dan di bagian dalam sini, ini bukan kaleng-kaleng, ya dalamannya juga bagus teman-teman bisa lihat. Terdapat 4 batang bar yang tebal seperti ini. Jadi kalau dari segi kekuatan kayaknya ini sudah cukup lumayan gitu ya. Didobrak itu kayaknya besi setebal ini aman. Kecuali kalau pintu teman-teman itu berbahan aluminium gitu ya. Triplek itu ya pintunya pintunya yang kalah gitu, bukan besinya ini gitu. Nah, di sini juga ada fitur kita bisa mengunci dari dalam. Ini adalah daun pintu yang ada di bagian dalam. Jadi kalau kita switch dia terkunci, ada notifikasi di HP. Dan yang di bagian luar pintu itu nggak bakalan bisa membuka pintunya walaupun kita sidik jarinya bener, gantungan kuncinya bener. Nah, itu mungkin kita gunakan untuk privasi kita, jadi aman privasinya. Kita mau dikunci nih dari dalam ya, jadi walaupun benar di bagian luar pintunya tetap nggak bisa kebuka gitu teman-teman. Nah, untuk yang tadi yang beberapa kali kita lakukan di sini sudah tercatat teman-teman ya, bahkan memencet bell, foto kita tersimpan gitu ya, videonya bahkan juga tersimpan, dan berarti log setiap hari itu kita bisa tahu siapa saja yang sudah mampir ke rumah kita atau mau masuk ke ruangan yang menggunakan kunci pintu dari Teddyton ini gitu. Tapi kita juga bisa buatkan password yang mungkin berlaku sama beberapa jam aja bisa. Bahkan kita juga bisa bikin kasus seperti ini. Misalkan ada beberapa anggota keluarga yang sudah sampai di rumah itu satu jaringan gitu ya, maka sistem pintunya tidak akan terkunci. Itu bisa kita buat seperti itu teman-teman. Jadi ini canggih banget. Saya nggak tahu ini di tempat lain sudah ada yang nerapin kayak gini belum, tapi di Teddyton ini sudah, saya bilang sudah cukup canggih ya. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Jadi ini nggak cuma kunci pintu pintar aja yang
pilihan kuncinya ada PIN, ada NFC, ada sidik jari. Bahkan di sini juga ada fitur video call-nya atau kita bisa mengetahui siapa sih orang yang berkunjung ke rumah kita melalui kamera yang terpasang di sana. Bahkan kita bisa menerima dia untuk membukakan pintu atau kita bisa menolaknya gitu. Jadi Tediton ini link pembeliannya ada di keterangan video. Kalau teman-teman tertarik dengan pintu pintar seperti ini, silahkan langsung klik ada di keterangan video. Untuk hari ini mungkin sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengetahui informasi menarik lainnya di channel Anak Agung Dwi Arsana. Saya Dwi Arsana, terima kasih dan sampai jumpa.